Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih bahasa Inggris yang ngatain. Dan seperti biasa, ini sebenarnya saya sudah membuat artikelnya. Dan seperti biasa sekarang itu kalau saya membuat artikel, itu biasanya saya sertakan adegan dari film. Jadi kalian bisa langsung melihat sendiri seperti apa sih kata itu diucapkan di film dan situasinya seperti apa. Kalau gitu kita langsung aja yuk lihat ke layar kita. Nah, ini artikelnya nanti di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini saya berikan link ininya ya. Nah, bahasa Inggris yang ngatain adalah calling names. Nah, ini ada cuplikan dari film How I Met Your Mother di mana disebutkan itu. Nanti kita akan nonton. Oke. Jadi calling names atau name calling atau call somebody names gitu. Itu adalah bahasa Inggrisnya dari ngatain. Di sini ada penjelasannya. Call somebody names to use unpleasant words, menggunakan kata-kata yang tidak baik, to describe someone, untuk menjelaskan seseorang in order to insult or upset them, dalam rangka menghina atau mengejek dia gitu. Mengejek atau menghina dia, menghina ya. Oke, jadi kayak kalau kita bahasa Indonesia adalah menggunakan kata yang buruk, menggunakan panggilan yang buruk untuk ngatain seseorang atau menghina seseorang gitu. Ini contohnya, the other kids used to call me names. Ini kalau diterjemahkan secara kata-kata, call me names, memanggil saya nama gitu. Itu kalau diartikan secara kata-kata, tapi ini karena ini idiom, biasanya kalau idiom itu kita nggak bisa mengartikan secara kata per kata gitu, karena artinya akan beda. Coba kalau kita lihat di sini ya, call me names, panggil aku nama tuh kan. Ini terjemahan secara kata-kata harfiahnya adalah ini, tapi sebenarnya artinya call me names bukan itu. Tuh tadi. The other kids used to call me names. Kalau diartikan secara kata-kata nggak ada masalah gitu kan. Anak-anak yang lain biasanya memanggil saya nama. Maksudnya bingung gitu. Terjemahannya nggak gitu. Jadi anak-anak yang lain biasanya suka ngejek saya, manggil saya dengan panggilan yang buruk gitu. Terus kemudian di sini juga ada nih call names di idioms.com. Call names, meaning, arti, to insult someone, menghina seseorang, verbally abuses somebody. Abuse tuh apa ya? Abuse ya kayak menghina seseorang juga gitu, secara verbal, secara kata-kata. To tease someone, mengejek seseorang dengan nama yang kurang baik gitu. Nasty itu, nasty. Sekarang suka nyari padanan katanya masih bingung, menjijikkan. Nasty, nakal, nasty itu bisa juga jadi kata-kata yang nggak banget deh gitu. Oke, kita terjemahin di sini ya. She was afraid that if she wore spectacles to her school, the other kids would call her names. She was afraid that if wore spectacles to her school, dia takut, dia khawatir. Afraid itu kan takut, tapi di konteks ini bisa diartikan sebagai dia khawatir. Dia khawatir kalau dia pakai kacamata ke sekolah, the other kids, anak-anak yang lain would call her name, bakalan ngejek dia, mungkin jadi kayak wah lu kutu buku gitu, dipanggil kayak gitu. Itu juga sama kan dikatain gitu. Terus kemudian yang kedua, before you call someone names, you better make sure that they not hear you. Sebelum kamu ngatain seseorang atau memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk, kamu mesti memastikan bahwa mereka tidak mendengar kamu gitu. I go into trouble for calling the teacher names behind her back. I go into trouble. Ini kalau diartikan kata per kata juga aneh. Saya pergi ke dalam masalah. Ini I go into trouble adalah saya mengalami masalah karena saya dapat masalah karena saya ngatain guru di belakang mereka gitu. Ini masih ada lagi beberapa gitu ya. Terus name calling juga bisa calling names, name calling nanti penggunaannya tinggal kalian lihat aja gitu. Ini kan tadi call her names, call someone names, calling. Di sini ada penggunanya calling, ada call gitu, calling us name calling. Teacher warned Peter to quit name calling of new students in the class. Sang guru mewanti-wanti Peter untuk berhenti ngatain anak baru di kelas itu gitu. Kayak gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba lihat
nanti penggunaannya tinggal kalian lihat aja gitu, gimana ininya segala macam, makainya calling names, name calling, atau call me names, call her name, call him name gitu. Oke, kita lihat yuk ininya, cuplikan adegannya. Ini dari How I Met Your Mother. Nah ini nanti kalian lihat di ininya ya, di artikelnya. Kalau mau lebih jelas kalian tonton sendiri. Dan terus di sini juga udah ada ininya, apa sih percakapannya, dan sudah saya terjemahkan. Ini percakapan antara si Lily sama Ted. Ini Lily itu sebenarnya pacarnya si teman baiknya si Ted. Ted, Do you know what I would do if one of my kindergartners used that kind of language? Tahu nggak lo apa yang bakalan gue lakuin kalau dia ini guru TK nih, kalau salah satu murid TK gue pakai bahasa itu gitu. Jadi si Ted itu call her name gitu, dia ngatain si Lily, dan si Lily nggak terima dikatain dengan kata-katanya si Ted itu. if one of my kindergartners used that kind of language? I would be on the phone with their parents. Gue bakalan nelpon orang tuanya. Ini kalau diartikan secara kata-kata, I would be on the phone, saya akan berada di telepon bersama orang tuanya. Tapi kan maksudnya nggak gitu. Bersama ada di telepon bersama orang tuanya ngapain gitu. Saya akan nelpon orang tuanya kalau mereka ngatain kayak gitu. Parents. Yeah, I am not a kindergartner. Iya, tapi kan gue bukan anak TK. Exactly, tepat sekali. You know what that word means. Ya kan lu tahu ya, karena itu lu tahu, karena lu bukan anak TK lagi, lu tahu dong artinya itu apa, kata-kata yang lu ucapin tuh artinya apa gitu. You know that calling people names. Nah di sini, you know that calling people names, lu tahu kan kalau ngatain orang itu tuh nggak baik, dan itu membuat orang lain sakit hati gitu, hurtful. Is mean and hurtful. Ass face. Nah itu sebenarnya dia ngatain. That word means you know that calling people names is mean and hurtful. Ass. Nah, si Liling ngatain di sini, calling names lagi nih. Dia malah calling names ini, ass face. Ass itu kan pantat, face itu muka pantat jadi. Kalau terjemahin ke bahasa Indonesia apa ya, nggak tahu deh. Pokoknya cuma itulah. Intinya di sini ngatain. Face. Oh. Oke. Terus kemudian di sini ada lagi contohnya dari adegan dari film apa nih? Film Holiday. Film The Holiday. Oke, ini Kate Winslet. Oke, ceritanya ini kalau yang di film ini tuh si Kate Winslet pacaran sama cowok, terus kemudian cowoknya itu selingkuh gitu. Tapi si Kate Winslet menerima aja cowoknya selingkuh gitu. Nah dia curhat tuh sama. Nah di sini di acara kantornya itu dia ngelihat si cowoknya itu datang sama cowok lain gitu. Terus kemudian dia curhat sama temannya gitu. Nah kita tonton aja ya. You know, Iris. Ini namanya Irish. Lo tahu nggak Irish? When you catch your guy with another woman, catch itu artinya menangkap. Tapi di konteks ini nggak bisa diartikan menangkap. When you catch your guy, ketika kamu menangkap cowok lu, ketika lu nangkap cowok lu dengan cewek yang lain, kan aneh ya. Ketika lu mergokin cowok lu sama cewek yang lain, you're not supposed to stay friends with him. Lu tuh harusnya nggak tetap berteman sama dia gitu. Kamu tuh seharusnya nggak tetap berteman sama dia. with another woman, you're not supposed to stay friends with him. You're supposed to never talk to the prick again. Kamu itu seharusnya nggak pernah ngobrol lagi sama si kampret itu. Prick itu kampret, di sini ada arti prick, a stupid man, atau itu dipajak sendiri. You're supposed to never talk to the prick again. Kamu tuh seharusnya nggak ngomong sama si kampret itu lagi gitu. Talk to the prick again. You're supposed to throw things at him, scream, call him names. Dengar di sini. Kamu itu harusnya lemparin barang ke dia, teriak kek, atau ya ngatain dia, call him names, manggil namanya. Kan kalau diterjemahin diri manggil namanya jadi aneh kan. Call him names, ngatain dia. things at him, scream, call him names, not do his blooming laundry. Bukannya malah nyuciin bajunya dia. Don't do his laundry. Aku nggak nyuciin bajunya dia deh. Did someone tell you I do his laundry? Emang ada yang bilang ke kamu ya kalau aku nyuciin bajunya dia? Nah, jadi kurang lebih seperti itu artinya dari bahasa Inggrisnya dari ngatain. Semoga bisa bermanfaat ya. Nanti kalian juga perlu lihat lagi konteksnya. Nanti kalau saya menemukan adegan yang lain,
insya Allah biasanya sih akan selalu insya Allah saya update gitu. Jadi kalian akan bisa melihat lagi beda konteks, beda situasi yang lain. Oke, sehingga kalian bisa lebih bisa melihat banyak variasi gitu. Kalau begitu sampai ketemu lagi. Subscribe di YouTube channel saya, juga subscribe di ini saya deh. Di blog saya kan di bagian atasnya tuh ada tulisan subscribe. Klik aja subscribe di situ. Oke. Sampai ketemu lagi and I'll talk to you soon and bye bye.